Banyak negara memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung atas Papua, dan bisa dipastikan, semua berimpit dan bermuara pada kepentingan ekonomi. Amerika Serikat berkepentingan melalui perusahaan tambang emas dan tembaganya, PT Freeport. Australia, selain soal kesamaan ras penduduk asli Papua dengan etnis aborigin, juga mempunyai beberapa perusahaan besar penebangan kayu yang beroperasi di wilayah Papua Nugini, yang mengincar dan berniat mengeksploitasi kayu di hutan-hutan Papua. Inggris memiliki perusahaan minyak bumi dan gas British Petroleum, yang sejak lama beroperasi di Papua. Mereka berkepentingan untuk melindungi perusahaan-perusahaan tersebut, dan menjaga keberlangsungannya dalam mengeksploitasi sumber daya alam dan energi Papua. Irisan kepentingan di antara mereka, pada akhirnya mengerucut dalam sebuah bentuk konspirasi politik dan ekonomi, menyusul reformasi kebijakan pemerintah Indonesia, berkaitan dengan sistem dan tata kelola aset negara dan kekayaan alam, dan mencapai puncaknya saat Jokowi naik kursi presiden. Presiden Jokowi merupakan pemimpin Indonesia pertama, yang memiliki keberanian untuk memangkas sejumlah privilege eksploitasi, yang diperoleh perusahaan asing di wilayah Papua dari rezim-rezim pemerintah sebelumnya. Ia juga, yang dengan serius merealisasikan kebijakan nasionalisasi, dan kepemilikan saham mayoritas negara, pada perusahaan-perusahaan modal asing. Dan supaya ingat, Freeport itu sudah mayoritas milik kita. Jadi jangan terbayang-bayang lagi Freeport itu masih miliknya Amerika. Sudah mayoritas kita miliki. Tentu saja, Amerika Serikat, Inggris dan Australia merasa tidak nyaman. Apalagi kebijakan pembangunan dan ekonomi strategis Jokowi, mengundang masuknya perusahaan-perusahaan besar sejenis dari negara-negara maju baru, untuk berinvestasi di wilayah Indonesia, tidak terkecuali di Papua. Masuknya Cina, negara investor terkuat dunia saat ini, yang berhasil dalam waktu singkat memasukkan perusahaan gasnya ke Papua, jelas membuat mereka khawatir. Kehadiran Cina bersinggungan dengan kepentingan ekonomi mereka di berbagai kawasan, mengancam kendali dan hegemoni mereka dalam konstelasi ekonomi dan geopolitik global akan semakin melemah. Keberhasilan konspirasi politik mereka dalam mengamankan kepentingan ekonomi di kawasan Timur Tengah, dan mulusnya strategi mereka membonceng kemerdekaan Timor Leste, menjadi alternatif solusi yang akan berhasil. Amerika Serikat telah menempatkan 2.500 personil marinirnya di basis militer Darwin, Australia Utara, dengan dalih untuk mengimbangi ancaman kekuatan baru Cina di kawasan Asia Tenggara. Pasukan ini jelas bisa diandalkan jika situasi panas di Papua meningkat dan Indonesia tidak mampu mengatasinya. Amerika Serikat bersama Australia akan mudah bisa masuk mengintervensi, dengan dalih menyelamatkan rakyat Papua, sebagai pasukan perdamaian atau sejenisnya. Menciptakan instabilitas politik di Papua, menjadi cara mereduksi keberhasilan pembangunan pemerintah di wilayah tersebut, sekaligus pada saatnya menjadi pintu masuk kekuatan militer yang telah dipersiapkan.
Mereka berusaha menghidupkan dan mengorganisir kembali sel-sel tidur kekuatan gerakan separatis organisasi Papua Merdeka yang berada di Indonesia dan luar negeri. Kami hadir menyatakan kami akan terus berjuang sampai kedaulatan kemerdekaan itu tegak di tanah, di bumi Papua Barat. Papua Barat adalah masa depan Pasifik. Papua Barat masa depan Polinesia dan Mikronesia. Ini juga tanah kalian. Australia menginisiasi pembentukan Kaukus Parlemen Internasional untuk mendukung kemerdekaan Papua, IPWP, yang beranggotakan para politikus lintas partai politik dari sejumlah negara. Diluncurkan di Canberra, Australia pada tanggal 28 Februari tahun 2012. Secara terang-terangan, Inggris memberikan suaka politik kepada Benny Wenda, yang saat itu berstatus pelarian dan buronan pemerintah Indonesia. Pemerintah Inggris juga memfasilitasi berdirinya kantor perwakilan resmi organisasi Papua Merdeka di London, Inggris pada April tahun 2013. Disusul Australia, yang turut mendukung dan mendanai berdirinya kantor perwakilan organisasi Papua Merdeka di Melbourne, Australia, pada tanggal 25 Juni tahun 2014. Pada tanggal 7 Desember tahun 2014, Vanuatu memfasilitasi dibentuknya United Liberation Movement for West Papua. Gerakan yang diketuai Benny Wenda ini selanjutnya menjadi payung dari hampir seluruh gerakan pro-kemerdekaan Papua. Sokongan dan fasilitasi Amerika Serikat, Australia, Inggris dan sekutunya memberi keleluasaan tokoh-tokoh organisasi Papua Merdeka di luar negeri bergerak bebas dan mendapat panggung dalam forum-forum internasional untuk menarik simpati dan pengakuan sebagai representasi masyarakat Papua. Sejumlah organisasi non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat direkrut menjadi corong untuk menarik perhatian masyarakat dunia lewat narasi dan isu pelanggaran HAM, pemusnahan etnis dan kolonialisasi Indonesia atas Papua. Mereka banyak tersebar di lebih 10 negara. Sebagian mendapat akses dalam kegiatan langsung di wilayah Papua, yang masuk disamarkan lewat selubung kegiatan keagamaan dan aksi-aksi sosial. Mereka bisa memberikan dukungan, bantuan dana dan teknis, secara langsung kepada para aktivis gerakan. Aktivitas provokatif seperti ini mampu menjalarkan keresahan secara langsung hingga sering berujung pecahnya kerusuhan. Kerusuhan inilah yang bisa dijadikan alat untuk menyalahkan kebijakan pemerintah di Papua, menjustifikasi gerakan separatis, serta meraih simpati dan dukungan politik dari komunitas internasional guna kampanye kemerdekaan. Melawan propaganda dan konspirasi terorganisir mereka dituntut kehati-hatian dan sikap waspada, serta mulai mengambil langkah-langkah tepat demi mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Pemerintah perlu melakukan pencegahan, infiltrasi paham separatis, dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan LSM-LSM asing, guna mencegah aktivitas provokatif dan agitatif mereka. Pemerintah dan masyarakat mesti bersinergi, menghadapi ancaman dan rongrongan yang mengganggu kepentingan dan kelangsungan pembangunan kesejahteraan Papua. Tidak gentar untuk menindak tegas aksi-aksi melawan hukum, aksi separatis, dan kolaborator asing. Saya tidak takut mati demi merah putih. Catat itu. Catat itu. Yakinlah, sebagian besar masyarakat Papua pun resah
dan sudah muak dengan tindakan segelintir orang yang mengklaim diri sebagai representasi mereka. Masyarakat tak akan mudah terkecoh seruan menyesatkan dan tak bertanggung jawab.